siapkan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita tenang sejenak beberapa jam ke depan. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami datang merindukan Engkau, Yesus. Sungguh Engkau Allah yang kami sembah. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku. Kau kerinduanku. Mari jemaat bersama katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah.
hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Biarlah hadirat kudus-Mu itu memenuhi setiap hati kami, menyucikan kami. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapak Ibu percaya dan saya percaya tidak ada sukacita di tempat ini. Amin. Dan sukacita itu datangnya hanya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap kita akan pujikan Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Yesus adalah sukacitaku. Dia sumber segala sumber sukacita dan damai sejahtera kita. Amin. Kasih tos kiri kananmu, katakan Yesus sumber sukacita. Dia
tertandingi. Amin. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan kiri kananmu, Yesus tak tertandingi. Yesus tak tertandingi. Mari kita tepuk tangan bersama di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini oleh hati yang sukacita. Haleluya.
petugas persembahan untuk mempersiapkan diri dan kita mempersiapkan persembahan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur menerima undangan-Mu yang istimewa pada pagi hari ini, Tuhan. Kalau kami boleh menguduskan hari Sabat, kalau kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman di tempat ini untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu, itu semua karena anugerah-Mu semata. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi, dan Tuhan juga memberkati bagi siapapun yang mengelola persembahan ini, sehingga menjadi berkat kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa bagi setiap jemaat yang siap memberikan persembahan. Kita katakan bersama-sama, amin. Guru batu di dunia yang selalu akan melindungi kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Sejenak kita mau fokus kepada Tuhan. Apa yang mau disampaikan oleh hamba-Nya, biarlah itu kita terima menjadi rema bagi hidup kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Dan biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah isi hati-Mu yang Tuhan rindukan untuk boleh disampaikan kepada jemaat-Mu yang di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Ibu Evi yang akan menyampaikan firman. Roh Kudus sendiri yang menuntun, Roh Kudus sendiri yang berkata-kata melalui beliau, dan juga setiap jemaat yang hadir di tempat ini, Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan, Engkau berikan tanah yang tersubur untuk kami boleh menerima benih-benih firman itu menjadi firman yang hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, jemaat yang siap menerima firman katakan amin. Kita akan satu pujian. Haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku ada
Itu mengasih kamu.
bisa berbuat apa-apa. Bahkan di luar Engkau kami pasti binasa. Untuk itu Tuhan Yesus pegangi kami. Jangan Kau pernah lepaskan Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami tetap percaya Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Hanya di dalam Engkau ada kemenangan. Ada sesuatu yang dahsyat yang Kau sediakan bagi kami. Karena sungguh kami berharga di mata-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk terima taburan firman-Mu. Berbicara Kau bagi kami. Kami siap mendengar, bahkan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, karena Engkau yang lebih dahsyat, lebih luar biasa. Pakai hamba-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih. WL-nya semangat saudara. Ya, saya takut tadi ini rontok saudara. Soalnya kan gede badannya. Ini saudara. Saya lihat ini Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus kalau. Ya, baik saudara. Perlu saya cek dulu Pak. Aman. Oh aman. Ya. Semangat soalnya. WL di akhir zaman tuh harus begini saudara. Jangan yang begitu. Saya suruh turun. Ya. Tempat saya kalau yang cuma begini kok, selesai saya begini. Besok jangan lagi WL. Surga kalau yang kebuka pintunya. Kalau yang seperti ini surga semua kebuka pintunya. Amin. Sehingga berkat turun atas kita semua. Amin ya saudara. Jadi kita sama-sama menggemoykan diri. Ya, supaya bergeraknya itu luar biasa. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberi kesempatan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang baik hati dan tidak sombong. Ya, saya sudah lama tidak ketemu beliau. Kalau diajak pelayanan di penjara, iya Pak, nanti Pak. Kemarin mau wah ini ngomong tok. Ya saudara, puji Tuhan. Semua sehat. Semua diberkati. Semua sumpah. Amin, sumpah. Amin. Sumpah teman saudara. Enggak, kita semua masih pagi Pak. Berarti sudah sarapan dia. Sudah sarapan? Belum. Nanti pulang sama saya bareng-bareng. Kita buka meja saudara, makan bersama. Bayar Dewi. Ya, supaya nggak tegang saudara. Saya memuji di situ senang saudara. Hati saya bersuka cita. Ya, meskipun tadi berangkatnya diputar no saudara, karena ada Fridi saudara. Saya ngomong sama dia, oh tenang aja, sana sini paling setengah jam nyampe. Muter saudara, lewat tingkat timur lagi muter. Puji Tuhan, sampai di sini juga sudah sarapan. Ya, Tuhan, hari-hari ini kita ini merasakan berbagai masalah silih berganti ya. Ada susah, ada senang. Ada yang bahagia enggak hari ini? Ada yang sumpah enggak hari ini? Enggak ada ya. Saya selalu memberikan rumus 4S. Hati-hati loh saudara. Kalau sudah sumpah, sesek, stroke. Terakhir ini S. Tak jadi bahasa Mandarin. Selek matek saudara. Ya sumpah, sesek, stroke, selek. Loh, lekas mati saudara. Haleluya, ya. Haleluya. Di sini kita berbicara tentang kasih Tuhan. Ya wis pasti Bu, Tuhan mesti mengasihi kita Bu. Ya. Tapi terkadang kita ini dikasih itu becek no saudara. Oh no, minta berkat Tuhan, diberkati saudara. Besok ngomong Tuhan berkatnya kurang. Minta lagi dikasih kurang. Terus Tuhan mengiris Tuhan diganti ya bari. Aku yang jadi kamu jadi aku. Tuhan itu sungguh mencintai saudara dan saya, mengasihi saudara dan saya. Kenapa sih Tuhan itu mencintai saudara dan saya? Halo, kenapa? Nggak bingung? Ya karena aku ciptaannya Bu. Iya. Apa lagi saudara? Tuhan mengasihi saudara itu kenapa? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Kalau saudara berharga di mata Tuhan, Tuhan ngomong minta apa saja maka diberikan. Amin saudara. Amin ya, percaya ya.
bahwa saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Boleh nggak biji mata Tuhan itu diculuk-culuk? Boleh nggak? Ayo pacarmu, meskipun kau mengasih dia, bebek, boleh nggak kamu tak culuk? Culuk dewe. Oh iya, zaman sekarang kalau manggil luar biasa, beb. Begitu ngomong beb saya dulu, bebek lah. Ada lagi yang sayang, pacaran saudara, mungkin jadi bojone, sayangi pulaan saudara, entek soalnya. Ya, kayak sekarang tuh beb, gak bisa sayang, beb, aku nyirin saudara. Loh jangan ngece saudara, saya juga pernah jatuh cinta saudara. Gak percaya kabeh. Ya pernah saudara, pernah jatuh cinta, tapi saya expired saudara. Expired sungguhan. Tak promosikan lo gak payu saudara. Diobral coba. Jika antuan diobral coba ya. Emang saudara. Iya saudara. Kalau masa pacaran itu sungguh indah. Ya. Menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kok saudara. Betul nggak? Tapi lah sudah usia udah sepuh saudara. Mau di saudara, mati sih jam dia. Mati, anak no koncoy. Loh, gitu ya saudara. Tapi di sini kita berbicara tentang kita ini berharga di mata Tuhan. Meskipun kondisi gonjang-ganjing keadaan tidak baik, ya, dikit-dikit berita BBM naik. Besok lagi, naik lagi darah Yesus. Tuhan aku darah aku tak sujuna, darah Yesus terus ya. Kita harus tenang saudara. Apapun saudara keadaan dunia ini, memang sudah demikian adanya tidak baik. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus lebih baik. Amin. Apapun kondisinya, tetap pandang Yesus. Kalau saudara dan saya memandang Yesus, apa problem saudara dan saya? Tuhan sanggup untuk tolong. Bagaimana sih kita ini harusnya melakukan sesuatu untuk Tuhan? Karena kita berharga di mata Tuhan. Lakukan bagian saudara. Lakukan saudara. Tidak usah bingung dengan kondisi keadaan saudara. Mungkin keadaan keuangan saudara hari ini mepet saudara. Tapi di situ ada pertolongan Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan merasakan demikian. Tapi kami tidak pernah takut saudara. Tanyakan ke Pak Edi, kerjanya apa Pak? Lambini tok sing ngomong saudara. Khotbah tok ae. Betul ya Pak Edi ya? Di mana-mana menguatkan orang, di mana-mana Tuhan Yesus baik. Di kemana ini Tuhan Yesus tolong. Betul enggak Pak Edi? Tolong saudara. Mau tolong enggak tonggone Yesus. Tetapi di sinilah kita memiliki Allah yang dahsyat. Tuhan yang menciptakan langit bumi dan seluruh isinya. Kalau dia yang menciptakan seluruh isi dunia ini, apa sih yang gak bisa diberikan bagi kita? Kita pasti pada saat mengalami sesuatu, kita berseru Tuhan Yesus tolong. Dia sanggup tolong saudara dan saya. Amin saudara. Saya habis sakit dulu itu kondisi tidak terlalu baik saudara. Ya, terkadang drop saudara. Tekanan darah saya tiba-tiba kemarin tuh turun drastis, ya, gula darah saya 80 sekian cuma ngedrop saudara. Tetapi di dalam Tuhan saya mengatakan Tuhan Yesus baik. Karena saya berharga di mata Tuhan. Bagaimana yang dikatakan berharga di mata Tuhan? Yuk kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 4 saudara. Yesaya 43 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara. Ya. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Garis bawahi saudara, berharga di mataku dan mulia. Dan aku mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara dan saya sungguh dicintai Tuhan. Bahkan dia rela mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu saudara kita memperingati
kematian dan kebangkitannya. Hari ini kita memasuki, yaitu menanti datangnya Roh Kudus, di mana perjalanan kita hidup ini selalu ada di dalam tangan Tuhan. Waktu Tuhan mengatakan, aku mati dan bangkit untuk engkau, artinya ada sebuah janji Tuhan yang benar-benar pasti akan digenapi. Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu mencintai saudara dan saya. Jadi jangan pernah saudara putus asa. Amin saudara. Banyak orang-orang hari-hari ini datang kepada saya minta didoakan, masalahnya segunung. Yang kemarin udah ngomong, doakan saya Bu, saya kena kartu kredit. Oh iya, berapa? Ada yang 600 juta saudara. Saya mau ke duit tak? 600 juta. Bahkan ada yang hampir 2M. Saya ngomong, waktu pakai duit itu ngomong ke Tuhan enggak? Oh saya enggak pernah saya berdoa. Pokoknya saya pakai, pinter. Sekarang saya datang kepada Tuhan minta pertolongan. Oh untung Tuhan tidak saya. Gimana waktu pakainya saudara? Enjoy, enak. Begitu waktu jatuh tempo sekarang tidak sembahyang dan kolektor datang, lari kemana? Ke Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu mencintai saudara dan saya, kita berharga di mata Tuhan. Makanya dikatakan, aku saudara, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Makanya Tuhan mencintai saudara dan saya tanpa batas, unlimited. Betul? Saudara ini unlimited loh. Meskipun wajah-wajah seperti ini saudara pas-pasan, dia unlimited. Betul nggak? Terus bagaimana buktinya Tuhan mencintai saudara dan saya? Gampang. Di dalam mana? Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 dikatakan apa? Yohanes 3:16, firman ini selalu melekat dalam hati pikiran saudara dan saya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan siapa saudara? Anaknya, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, meskipun saudara ini orang-orang yang tidak pernah dan sering tidak setia, tapi karena begitu besar kasih Allah, maka diberikannya Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Begitu berharganya saudara, sampai Dia merelakan satu-satunya anak bagi penebusan saudara dan saya. Bayarnya, gantinya mahal. Dengan darahnya, dengan tubuhnya, Dia memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Karena saudara berharga. Tidak ada Allah Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kita cuma memperingati kematian dan kebangkitan. Kita tidak pernah memperingati bagaimana setiap harinya sepanjang hidup Tuhan melayani umatnya. Saudara tidak pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dia begitu mencintai saudara, mengasihi saudara. Bahkan Dia rela berjalan bermil-mil untuk memberitakan kebenaran. Hari-hari ini hamba-hamba Tuhan itu kalau pelayanan itu enak saudara. Mak cegeblek, berangkat pulang selamat, naik motor dan mobil. Zaman itu Tuhan Yesus jalan kaki saudara. Kalau saudara pernah ke Israel, ya padang gurun saudara. Saya dari Mesir menuju ke Yerusalem dengan bus itu hampir 10 jam jalan kaki. Jalan kaki. Naik bis itu saudara 10 jam saudara. Lah kalau jalan kaki sampai 40 tahun. Salah dewe saudara, harusnya cuma 40 hari.
Kami naik bus itu melewati apa yang namanya Laut Merah. Kita masuk di dalam terowongan dan luar biasa. Kita belum bisa membayangkan bagaimana perjalanan Tuhan. Naik gunung, turun gunung, memberitakan, menyampaikan kabar sukacita. Karena kita berharga. Sekarang kita ini saudara, ayo layani temenmu, ayo cari jiwa. Ya sarah-sarah sembuh kok ditolak. Betul nggak? Ayo sebarkan berita kebenaran. Enggak bu, medeni untuk digorok. Karena kita tidak peduli dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak terang, kita memiliki hidup itu karena kasih karunia. Kita ada sampai hari ini bukan karena hebat kuatnya saudara dan saya, tapi cinta Tuhan kepada saudara. Mari bagian kita melakukannya. Ya tidak bisa khotbah, ya tidak apa-apa, berdoa saja. Doa itu besar kuasanya. Jangan pernah ngomong sih, gak apa-apa ibu, iso doa dulu saudara. Kalau nggak berdoa, gereja nggak akan berdiri. Kalau tidak ada tiang doa, gereja ini tidak akan berdiri. Tidak ada kekuatan. Tapi kalau ada orang-orang yang berdoa, gereja ini akan bertumbuh. Dan puji Tuhan, saya terlalu percaya tempat ini akan semakin penuh. Karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa. Banyak hamba Tuhan yang memiliki hati untuk berdoa. Saudara kasih Tuhan itu melampaui dengan akal pikiran saudara dan saya. Kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Setiap pagi kasih Tuhan itu baru. Amin. Dan bukti Tuhan mengasihi dan mencintai saudara dan saya, menghargai saudara dan saya. Yang kedua, Dia tidak pernah mengingat dosa kita. Amin saudara. Dosamu itu seperti apa sih? Urusannya Tuhan. Waktu engkau berdosa, Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk bertobat. Waktu saudara berdosa, saya berdosa, Tuhan ngomong begini, nah, datanglah kepadaku. Aku ini Allah, aku ini Bapa, sanggup mengampuni, sanggup memberikan engkau damai sejahtera. Makanya Tuhan katakan dalam Yesaya 1 ayat 18, bagi orang-orang yang memiliki kasih dan mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingat dosa kita. Yesaya 1 ayat 18 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa saudara dan saya itu, apapun dosa saudara, ya, Tuhan tidak mengingat lagi dosa saudara. Asal ada sebuah pertobatan, asal saudara mau kembali kepada natur kita sebagai seorang anak. Natur kita adalah kerajaan surga. Waktu kita mengatakan, Tuhan aku berdosa, ampuni aku Tuhan. Tuhan itu penuh kasih saudara. Dan Tuhan tidak pernah mengingat dosa saudara. Meskipun merah dijadikan putih. Amin saudara. Meskipun segunung saudara, bisa Tuhan hapuskan. Karena apa saudara? Inilah yang disebut cinta Tuhan pada saudara dan saya. Tuhan tidak pernah berhitung tentang dosa saudara. Tuhan tidak pernah menyatakan kau sudah berdosa, aku buang kau. Berbeda dengan malaikat. Lucifer adalah malaikat. Waktu dia berdosa, tidak ada namanya pengampunan, langsung dibuang. Saudara dan saya ini berbeda. Saudara saya melakukan dosa, betul nggak? Terkadang begini, ada telepon, cari papa yang kenapa?
bilang papa tidak ada. Anak yang ngomong, papa ada. Katanya papa tidak ada. Sing salah sapa? Anaknya apa bapaknya? Ibu ya. Bapaknya gak boleh salahkan. Langsung lo gini bilang papa tidak ada. Iya om, katanya papa tidak ada. Loh berarti ada. Loh katanya papa tidak ada. Iya saudara. Izin gak saudara? Izin loh saudara. Kecuali sih nanti debt collector gak mau saudara. Ngawur repot saudara ya. Kalau debt collector nanti ada papanya. Kata papa gak ada loh, langsung limau. Debt collector datang 5 saudara. Iya tuh. Dosanya kita itu terkadang cuman keseleo saudara. Hal-hal kecil. Habis makan kenyang enggak? Kenyang pol. Padahal ngomong gini, aku tadi sebenarnya ingin itu loh ya. Aku belum kenyang. Dosa enggak? Oh dosa kecil bu. Dosa putih loh, kok dosa putih dan hitam, kecil dan besar. Dosa ya dok, dosa. Tapi kita ini sering melakukan hal-hal yang demikian. Betul enggak? Seperti hamba Tuhan jemaat tok mengamuk. Hamba Tuhan, Bu Evi bisa nggak pelayanan hari Sabtu di tempat saya? Aduh Bu, maaf Bu, saya sudah penuh. Ternyata nggak penuh saudara. Jalan-jalan, malam mingguan, TP Delta sik buka, PTC buka saudara. Bu ya hamba Tuhan sekali-sekali jalan-jalan. Saya kalau jalan-jalan tuh hari Minggu saudara. Habis pelayanan nongki-nongki. Nek hari biasa besok nongki saudara. Ketemu jemaat, wih pendeta kok jalan-jalan ya. Jadi ambilnya hari Minggu. Mari saudara, kita kembali kepada jalurnya Tuhan. Kembali kepada penciptaan mula-mula. Bahwa saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka waktu saudara melakukan sesuatu, ingat apa yang saudara lakukan itu kelak kemudian diperhitungkan. Amin. Apa yang saudara perkatakan hari ini saat pengadilan terakhir, Tuhan gak pernah nanya, berapa duitmu? Enggak saudara. Berapa hartamu? Enggak. Apa yang sudah kau lakukan buat aku? Oh Tuhan itu berbohong Tuhan. Jujur loh. Boleh gak? Terserah. Pandangan pertama sungguh menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Makanya kalau ikut Tuhan itu sedep-sedep enak, ngeri-ngeri sedep. Karena apa? Kita selalu diawasi oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita ciptaannya. Amin saudara. Boleh tak kita berbohong? Tentu tidak. Boleh tak kita mengatakan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan? Tentu tidak. Berarti hidup itu pakai gimana ibu? Ya harus selaras dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, dia tidak mengingat dosa kita. Dia tidak mengingat saudara. Tetapi janganlah saudara memberikan diri saudara dan saya ini menciptakan sesuatu yang berdosa. Anak-anak muda di sini banyak enggak? Ada anak muda? Amin. Jujur baca wis gampang. Jomblo-jomblo yang bahagia. Ada? Nanti ikut saya ya. Ikut saya, ada sebuah klub Ijo Lumut, Ikatan Jomblo yang lucu dan imut. Ikut saya. Saya nanti sedang mendirikan itu. Perkumpulan Ijo Lumut. Ya. Ikatan Jomblo. Pak Eko daftar itu. Oh Pak Eko daftar. Iya. Ikatan Jomblo yang lucu dan imut saudara. Ya. Kalau saya sudah expired saudara, saya nggak promosi. Tapi ponakan saya masih jomblo. Jomblowati buat coba Jomblowati. Jadi kalau mau daftar monggo tapi setelah ibadah. Loh, betul saudara. Kalau kami berdua sudah expired saudara. Oh, jok keracunan kok ya. Expired soalnya ya. Makanan expired nggak boleh saudara ya. Ya. Dia tidak mengingat dosa saudara dan saya. Asal saudara begini, setelah melakukan segala sesuatu tidak berkenan, cepat datang pada Tuhan. Mohon ampunan. Tapi jangan kembali lagi kepada kubangan. Tuhan tidak suka itu. Dan yang ketiga,
apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada saudara dan saya tentang di dalam Matius 12 ayat 20. 12:20. Demikian firman Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya, di saat kita berada di titik yang terendah, dia tidak membuang saudara dan saya, dan tidak membiarkan kita sendiri, tapi dia tetap memulihkan, mengangkat, bahkan membuat hidup kita bersinar kembali. Amin, saudara. Bulu yang patah itu terkulai nggak akan dipatahkan, saudara. Saudara sekarang ini dalam kondisi Tuhan, aku berdosa, Tuhan aku sudah begini, aku begitu. Banyak hal yang mendakwa saudara. Karena iblis itu pendakwa saudara. Saudara merasa terpuruk, saudara sudah tidak berdaya, saudara tidak berguna. Tapi Tuhan datang kepada milik kepunyaannya. Dia tidak akan mengatakan, kamu sudah berdosa, tidak usah sudah pergi dari hadapanku. Tidak. Tapi dia mengatakan apa? Dia akan memulihkan kondisi keadaan saudara dan saya. Siapa sih di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Buka mata, melek mata loh dosa saudara. Betul enggak? Begitu melek mata ngamuk. Bojone bingung, apa siang ya kok ngamuk? Aku ngimpi. Loh, ngimpi apa? Kamu selingkuh. Yesus, ngimpi dibawa kepada kenyataan saudara. Oh Jojo, kamu selingkuh loh ya? Loh ya apa sih ini? Bener enggak ibu-ibu? Bapak-bapak, lihat yang berbing seneng lihat. Kalau nggak seneng gak normal. Begitu dong. Saya kalau lihat yang berbing seneng. Jangan kenal zamanku kok harus ini ya. Jujur saudara, normal nggak? Yo normal saudara, nggak normal ini. Ketok ganteng meneng, ketok ayu meneng. Nggak normal loh pak. Aku seneng ini. Berarti mengalami. Pengalaman ya. Betul nggak? Semua lihat bening itu seneng saudara. Begitu lihat bening menoleh bojone, ya ampun. Gak apa-apa dah. Belum ya. Betul nggak? Melek mata itu sudah dosa saudara. Betul nggak? Saya jujur saudara. Melek mata loh. Ada orang melek mata yang melek cangkem gitu. Sewangar orang Surabaya itu. Kalau ngamuk gitu jadi, terus lambemu loh. Melek moto loh saudara. Bikin masalah. Belum lagi nih tanggal tua. Gak melek moto tok, merem moto ya ngono. Ngamuk tok. Masa hidup dari dulu sampai sekarang pancet aja. Loh, minta iya apa? Ya berubah dong. Terus berubah gitu loh. Apa yang berubah? Badanmu kecil. Loh, ibu ya betul ya. Pernah digandeng suamimu enggak? Gandeng ya? Siapa yang pernah digandeng suami? Kalau pergi-pergi, ibu tok, nggak apa-apa, terus nggak apa-apa. Iya. Lah ini digandeng enggak? Enggak. Asli ada ya. Saya tak percaya kalau ke mall bisa digandeng. Betul nggak? Kalau ke mall bisa digandeng. Kenapa? Takut. Ada karunia menunjuk. Betul nggak? Bapak-bapak itu kalau nggak menggandeng istrinya, bapak mengetek saudara. Wapi, terus wapi. Pulang bawa kayak melakukan. Itu berarti pengalaman. Saudara terkasih, Tuhan itu sayang loh sama saudara. Kalau saudara badannya berubah, suami-suami harus bangga. Berhasil ngomong maksudku.
Tuhan, model bojoku kayak gini. Loh kenapa? Aku dulu waktu pacaran nggak perjanjian Tuhan. Kenapa? Saya lihat itu Tuhan, modelnya Tuhan, ngorok sak kampung dulu kabeh. Bisa nggak Tuhan gimana? Gimana kalau iso? Betul nggak? Yang Tuhan lucu Tuhan itu. Dan modelnya Tuhan, ini bisa perjanjian dulu seperti itu. Jadi anak muda kalau mau merit perjanjian. Kalau sudah menikah tidur, kalau ngorok denda. Ya, tapi enggaklah. Saudara, kalau ada suara begitu berarti dia masih hidup. Kalau sudah tidur, kalau suara kalau tanda tanya, semaput lebih saudara. Harus ada sesuatu yang tiap hari itu luar biasa. Guyon kok saudara nanti ya. Kita itu berada di titik yang terendah pun kita tidak sendiri. Kondisi saudara sekarang ini, saudara, mohon maaf, hari-hari ini banyak orang yang mengatakan, Bu, saya tidak kuat. Kenapa? Suami saya kena PHK, Bu. Terus saya yang di PHK. Terus anak saya tidak kerja, Bu. Terus lu kata terus ibu, lu terus aku ngomong apa? Syukur, kan tidak mungkin. Terus suami di PHK terus, aku di PHK terus, anak kerja terus. Nah terus aku ngomong gini, gak apa-apa wis pakai duit gue udah, enak. Aku jadi nggak duit, kan? Terus gimana Bu? Nah makanya sedang itu cari solusi. Kok sama aku disenangi Ren? Pendekar dimarahin, ini loh saudara. Ayo kita berdoa. Saya tidak butuh doa Bu. Terus benar. Lu nggak butuh doa terus ngapain? Di sini itu ngapain? Saya cari solusi. Nah orang beri solusi. Solusinya sudah besok. Ayo berdoa bareng. Itu bukan solusi Bu. Saya tidak mau berdoa. Nah terus terusan dikira repot. Lah kan benar saudara, kalau mau berdoa terus ngapain? Betul nggak? Kalau saya aja beras habis, saya tanya gini, saya beras habis, masuk kamar berdoa, bayar pakai duit beras itu. Lo kan nggak punya duit, ya berdoa lo, betul nggak saudara? Mau saya aja, ayo ke toko terus ngomong gini, Pak permisi beli beras, bayarnya tahun depan, kaplok betul kamu. Kan nggak bisa, jadi harus ngomong berdoa. Nah saya kalau ada orang datang ke tempat saya berdoa, kesini ya nggak mungkin saudara. Semoga saudara, gini aja, kamu berdoa aku yang mendengarkan. Lu saya punya masalah, lu itu punya masalah ya berdoa, betul nggak saudara? Lu kok pendeta langsung doa aja, amin amin, bener kurang ajar deh, betul nggak? Datang ke hamba Tuhan itu bergandeng tangan berdoa, bukan mus pendeta disuruh ini kok tadi. Sampai ngomong pulang kok ini dia datang nggak diundang, pulang ya kata antarno bentuk jalan pulang. Tapi saudara pas datang repotin ngamuk meneng. Ya sudah kok terima kasih. Kenapa kok terima kasih? Oh iya terima kasih. Lo gitu loh saya malam telepon. Bu gimana nggak ada solusi? Lo kata sudah terima kasih pulang ya sudah kok. Saudara cari Tuhan dulu. Saudara nggak akan dibiarkan kok, ditinggalkan begitu saja di titik terendah saudara. Terus ngomong begini, Tuhan tidak ada jalan keluar, aku tak ke menara Eiffel ya Tuhan. Lu ngapain? Tak terjun payung. Lu ngapain jauh-jauh? Rumah saya lantai 2 kali jatuh mereka ini saudara. Lu kan begitu. Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendirian. Dia akan mengulurkan tangannya. Dia berkata, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada aku akan memberikan kelegaan. Kalau saudara datang di tempat yang betul, dengan waktu yang betul, saudara akan menerima yaitu upah kemenangan. Ingat loh, saudara diciptakan model-model begini itu dicintai Tuhan. Seringkali bonceng ke saudara saya. Kalau butuh lurus, sembahyang sehari itu ping 20.
kalah Daud. Betul nggak? Tapi kalau sudah diberkati, bagaimana ngomong haleluya puji Tuhan orang. Nang ngoleh betul, keliling giling toh. Tapi ini sumpah sesek mati saudara. Nyari Tuhan. Tapi untung saya waktu tidak mati saudara. Dikasih kesempatan. Di saat yang seperti ini loh saudara, Tuhan tuh pengen gini loh. Kita itu mengatakan bahwa kita nggak mampu. Tuhan aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak kuat. Jangan berkata pilih, Tuhan berikan aku kekuatan. Terus mulai, tak kasih kau kekuatan. Berdoa lagi, Tuhan tambahkan kekuatan, tak kasih kekuatan. Loh, sing sumpah saudara apa Tuhan? Ayo, makanya kayak doa itu minta kekuatan toh. Tapi gini loh saudara, Tuhan aku percaya masalah berikan kepadaku, tapi aku punya Yesus, aku kembalikan kepada Engkau, biar Engkau yang bertindak bagiku. Oh, masalahmu selesai saudara. Betul? Kalau saudara Tuhan berikan aku kekuatan, terus kekuatan, terus kekuatan. Sampai mana sampai kau berkata, aku wis gak kuat. Betul? Saya dulu ngomong Tuhan, aku kuat. Di dalam aku kuat. Oh kuat terus saudara. 3,5 tahun di tempat. Rasanya bapak belur. Lek bebek belur enak saudara. Bapak belur terakhir. Saya mulai pintar saudara. Lalu terus-terusan kuat sampai kapan? Hari saya duduk begitu Tuhan. Tuhan, aku gak kuat. Tuhan, angkat bebanku. Dan saat saya memperkatakan itu, Tuhan turun tangan. Makanya Tuhan katakan waktu kita angkat tangan, Dia turun tangan bagi saudara dan saya. Amin. Saudara tidak kekuatan? Pendeta yang ngomong cilik, ngomong terus saudara. Saudara hari tetap minta kekuatan? Amin. Bapak kuat sampai kapan? Sampai Tuhan datang 2 kali. Oh jangan minta kekuatan. Ya, saya mau nggak kuat. Jadi saya akan manja saya. Kalau ada sesuatu Tuhan gak kuat Tuhan. Loh saya kuat. Enggak, Tuhan gak kuat. Karena waktu Tuhan bukannya waktu kita. Kita ngomong Tuhan aku kuat. 1 hari Tuhan 1000 tahun. Syukur saudara ya. Jadi enggak. Saya datang kepada Tuhan. Saya doa. Saya ngomong Tuhan, waktu aku angkat tangan, Engkau turun tangan untukku. Waktu aku mengatakan selesai Tuhan, aku gak kuat. Tuhan tolong saudara dan saya. Makanya saudara, Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena Dia mencintai saudara dan saya. Kita berharga di mata Tuhan. Makanya Dia menyediakan tempat. Di dalam Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, hanya Tuhan, hanya Yesus yang Dia pernah ke surga. Dan Dia akan datang menjemput saudara dan saya. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Hanya Tuhan yang tahu jalan yang menuju kepada surga. Jadi jangan pernah ngomongin, pendeta ini loh sering naik turun surga. RT di surga. Itu enggak. Loh saya sering loh dengar, oh Bu Evi kemarin tuh bawa saya ke surga. Keren ya. Berapa hari kemudian ngomong lagi, Bu Evi saya kemarin dari surga. Saya bingung, surga kamu ini loh ya. Kok surga ya? Tidak ada saudara, hanya Tuhan yang tahu surga. Hanya Dia yang pernah ke surga, karena Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena kita berharga saudara, seperti anak-anak kita saudara. Saudara punya anak, suatu ketika mereka dewasa, saudara pasti memikirkan nanti pernikahannya, bagaimana nanti tempat tinggalnya, betul nggak? Maksudnya, ayo nggak kawin, dan keluar dong. Enggak ya,
Lek mau kok petik saudara. Pak Edi luar biasa, sedang punya cucu satu ya. Aku gak diundang, sakit hati. Tiba-tiba menikah, ya apa sih? Aku ini hamba Tuhan podol, gak diundang, gak apa-apa wis, gak tak emopo. Enggak saudara, mengucap syukur sudah punya cucu ya. Saudara terkasih, Tuhan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Makanya saudara dan saya tidak perlu takut. Waktu kita pulang, dipanggil Tuhan untuk pulang ke rumah Bapa, tempat tinggal itu sudah ada. Surga mulia itu sudah ada. Makanya saudara jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kehendaknya. Pada saat kita dipanggil, kita akan bersama Bapa di surga, memerintah para malaikat. Amin saudara. Makanya waktu saudara dipanggil itu saudara siap. Ya, ada sebuah kisah saudara ya. Ada seorang ibu ini yang luar biasa. Senangannya operasi saudara, operasi plastik. Ya, wajahnya ditutup semua api. Pada saat dipanggil, malaikat bingung kok rupanya ini siji. Gak keliru tadi. Kainan kok disik kamu gini mau keliru. Akhirnya luput gak dipanggil saudara. Oh enak bu, gak mati-mati. Terus no, kalau sampai tua elek-melek, sakit penyakit gak dipanggil-panggil karena wajahmu berubah. Di sini gak ada. Di sini hatinya yang berubah. Dari yang gak benar menjadi benar. Jadi yang menyakiti hati Tuhan berubah, menyenangkan hati Tuhan. Pada saat dipanggil, engkau dan saya ada di surga mulia. Kecuali orang yang budak, tidak dipanggil. Gos, mau gos, mau nengai. Ini budak oleh. Lain oleh gak budak pasti panggil langsung sampai. Lagi budak saudara. Nah berbahagialah orang yang budak saudara. Ya, budak saudara. Ini adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, supaya saudara ini sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan dan menerima apa yang sudah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Dan Yohanes 14 ayat 3 saudara. Yohanes 14 ayat 3. Firman yang terakhir saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Allah Bapa itu begitu mencintai saudara sampai dia memikirkan bagaimana kelak kemudian saudara dan Bapa dan Yesus itu bersama-sama di dalam satu tempat, di dalam sebuah kekudusan, yaitu di surga yang mulia. Saudara dan Tuhan ada bersama dengan Bapa. Saudara dan Tuhan memerintah para malaikat. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya, yaitu mengalami, yaitu rumah yang indah kelak kemudian. Tidak ada air mata dan duka cita, yang ada sukacita dan pujian penyembahan. Makanya saudara di saat-saat seperti ini, dunia apapun kondisinya, saudara tetapkan imanmu kepada Yesus. Jangan pernah kau jual imanmu hanya semangkok berlian saudara. Kalau semangkok kaca merah itu murah, kalau semangkok berlian itu saudara, betul nggak saudara? Saudara dan saya diciptakan Tuhan pasti mengalami apa sesuatu yang dahsyat yang luar biasa, yaitu kehidupan kelak kemudian. Kematian itu adalah awal dari kehidupan. Saudara, saya cerita, seringkali kami cerita, kalau satu di antara kita meninggal, yang ada cuma sebuah kenangan. Waduh, dulu Bu Evi ya, senangannya kalau di kamar di pojok main gitar nyanyi. Ya, kalau saya mati, adik saya mau, oh biar saya cincin di situ main gitar. Ini saudara, betul nggak? Pojok dilirik gitu saudara. Ingat dulu, aduh cincin biasa di situ. Sekarang bersama Bapak di surga, betul? Ingatan si mati saudara.
Ojo diingat sing elek-elek medeni. Ya. Jadi ayo saudara, kita ini menggenapi firman Tuhan. Saudara hidup ini untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Jadi apapun kondisi saudara hari tetap percaya Dia ada bagi saudara dan saya. Dia mencintai saudara apa adanya, meskipun kita mencintai Tuhan karena ada apa adanya. Anak Yopo yo minta itu nang saudara. Amin saudara. Inilah firman yang sampaikan buat saudara dan saya hari ini. Dan saya terlalu percaya jika saudara dan saya melakukan keempat hal tersebut di atas, kita ini adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik. Saya minta ponakan saya untuk menyanyikan sebuah lagu. Gak apa-apa, dibarengi Bu. Cuma joget kabeh runtuh nanti. Ya. Saudara, sebelum berakhir saya akan berdoa terlebih dahulu. Ora basikin ramah syaka paramu. Bapa di surga, terima kasih. Hamba mengucap syukur Tuhan. Firman telah Hamba sampaikan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahkan firman ini menjadi jawaban atas doa-doa kami. Sungguh kami berharga di mata-Mu, karena Kau mengasihi kami, Kau mencintai setiap kami. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga Tuhan sidang jemaat di tempat ini. Engkau memberkati mereka semua. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang dibelenggu setan iblis sudah dibebaskan. Bahkan yang mengalami masalah persoalan, Tuhan Yesus Kau sudah tolong buka jalan bagi mereka. Dan juga Tuhan Hamba-Mu, Bapak Gembala Ibu Gembala tempat ini, terus berikan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan berkat yang berlimpah di dalam memimpin, membawa jiwa-jiwa kepada-Mu. Diberkatilah senantiasa. Terima kasih Bapak, Hamba selesai berbicara, tetapi Engkau Allah yang tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Salam untuk damai berdiri sama-sama saudara. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Yesus.